Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang kami muliakan jamaah pengajian Ruqyah yang sempat hadir malam hari ini, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Ruqyah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kategori ilmu sihir. Jadi yang namanya sihir itu adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena dia tidak tampak oleh mata kita, tetapi kerjanya ini sungguh luar biasa. Bisa membuat orang menjadi sakit, bahkan bisa meninggal dunia. Tetapi yang paling menakutkan bukan itu. Masih ada lagi, yaitu sihir ini mampu memisahkan antara suami istri. Ya. Namun demikian, dari sekian banyak sihir-sihir ini, kalau dikategorikan, maka hanya ada dua macam sihir. Yang pertama, biasa disebut dengan sihru sufla. Dalam bahasa Arab, sihru sufla ini adalah sihir rendah. Namun demikian kalau dimaknakan dalam bahasa Indonesia, maka dia berarti sihir hitam atau ilmu hitam. Sihir hitam atau ilmu hitam ini pekerjaannya jelas, mantranya juga jelas seperti itu. Intinya dia menyihir ini adalah untuk mencelakakan orang, membuat suami istri menjadi berpisah, membuat orang sakit, membuat orang mati bahkan, atau sesuatu yang jelas-jelas mengerikan. Nampak kelihatan sesuatu kejahatannya. Dan biasanya syarat-syaratnya pun demikian, sama. Misalnya kita pergi ke dukun yang tukang sihir hitam ini atau ilmu hitam kalau dalam istilah kita, maka kemudian yang kita bawa juga hal yang aneh-aneh. Misalnya dia minta dibawakan ayam yang hitam misalnya, seluruhnya hitam, kemudian disembelih darahnya kemudian untuk hal tertentu, membawa foto korbannya, atau membawa barang bekas pakai atau sesuatu yang pernah dipakai oleh korbannya, entah itu rambutnya, entah telapak kakinya, bekas telapak kakinya, atau sesuatu yang pernah diminum gelasnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti diberikan suatu mantra atau mungkin diberikan suatu bahan-bahan tertentu yang bisa ditempelkan atau ditaburkan kepada korbannya, korban yang hendak dicelakakan itu. Yang ini jelas mudah dibedakan, mudah dilihat bahwa ini adalah suatu kesesatan,
suatu hal yang mungkar kelihatan. Memang berbahaya, tapi sebenarnya lebih berbahaya lagi apa yang disebut dengan sihirul ulya atau sihir putih. Kenapa lebih berbahaya? Karena banyak orang tertipu oleh ini. Jadi sihir hitam, sihir putih, sihirul ulya ini kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya adalah sihir tinggi. Tapi kalau dimaknakan dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan istilah sihir putih. Seolah-olah ini adalah hal yang baik. Bapak datang ke sana misalnya sakit ini disembuhkan. Ibu-ibu ke sana misalnya suaminya selingkuh, mohon maaf misalnya, diputar giling supaya kembali lagi setia. Barangnya hilang, emasnya hilang. Siapa yang mencuri dilihatkan. Ibu pengen punya anak misalnya gadis yang belum dapat jodoh dibawa ke sana, nanti dapat jodoh. Dagangan kurang laris, pergi ke sana biar tambah laris. Ini kelihatannya adalah menolong orang, tidak ada yang dicelaka di sini, baik-baik semua kan. Namun demikian ini adalah berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sihir itu walaupun hitam walaupun putih sama-sama menyesatkan. Kalau hitam karena sesat, semua orang tahu. Kalau pergi ke sana itu syirik, dosa kelihatan. Tapi kalau kepada sihir putih, ini akan sulit dibedakan. Bahkan terkadang praktisinya atau pelakunya ini orang-orang yang berjubah, pakai peci, bahkan bergelar ustadz ataupun kiai, sehingga banyak umat tertipu. Karena apapun itu, kalau bekerja sama dengan jin, itu sesat. Lalu bagaimana kalau jinnya itu muslim, jinnya Islam? Kan banyak yang seperti itu. Oh, jinnya Islam tidak apa-apa, assalamualaikum pula waktu datang katanya kan gitu. Mau jin Islam atau bukan kan kita tidak tahu. Kita tidak lihat dia sholat, kita tidak lihat dia puasa. Bahkan kita sesama manusia pun kalau kita baru kenal, ibu ya, bapak ibu ya, baru kenal ini, walaupun dia sesama manusia kelihatan oleh kita, dia ngaku orang Islam, ngaku orang beriman, kita pun belum tentu percaya, karena kita belum kenal, belum tahu. Saya Islam pak, pakai peci, pakai, kita curiga aja bawaannya kan. Jangan-jangan orang ini mau nipu, jangan-jangan orang ini maling, nah hipnotis segala macam kan kita. Gitu. Apalagi kalau kita kepada jin, yang kita tidak tahu seperti apa bentuk dan rupanya. Ngaku Islam, kok kita percaya? Bahkan terkadang kita dengan ikhlas, dengan rela, jin itu masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan sesama manusia yang kita kelihatan pun, dia masuk ke dalam rumah kita pun kita udah curiga. Baru rumah ini, tapi jin masuk ke dalam tubuh kita, yang katanya ngakunya Islam, mau kita, percaya kita. Nah ini kan aneh. Ya. Dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Wa annahu kana rijalun minal insi, dan ada sekelompok manusia, sekelompok laki-laki dari golongan manusia, ya'udzuna birijalin minal jin, meminta tolong kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin. Fazaduhum rahaqa, tetapi mereka ini tidak dapat apa-apa, manusia tidak dapat apa-apa kecuali kesesatan belaka. Ini kata Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menganggap bekerjasama dengan jin Islam, jin Muslim, jin beriman itu baik, tapi tidak. Karena Allah telah mengatakan seperti itu, bahwa kalau ada zaman dulu sekelompok laki-laki dari golongan manusia, bahwa manusia ini seandainya meminta tolong kepada jin, maka kemudian jin ini tidak menolong apa-apa selain daripada tambah sesat belaka manusia ini, tambah jauh kita. Kita pergi ke dukun putih, ilmu putih, atau yang biasanya gelarnya ustadz pula ini, ustadz kiai pula. Kita ke sana minta memperbaiki keadaan rumah tangga kita misalnya, dimantra-mantrai, diberikan ini, berikan itu, kemudian ditabur di rumah.
tempel di dinding, dipakai di tangan, diikat pinggang, dan lain sebagainya seperti itu. Ini tidak akan menolong apa-apa kecuali semakin sesat saja. Ini kata Allah. Oleh karenanya maka ini lebih berbahaya. Karena pelakunya tidak menyadari bahwa dirinya keliru. Mohon maaf, ini sebodoh-bodohnya manusia, sebodoh-bodohnya kita orang Islam ya. Kalau pergi ke dukun itu kita sadar sebenarnya ini salah. Dukun hitam maksudnya mau menyelakakan orang atau mau apa itu sadar orang itu, salah ini. Tapi ya macam mana? Mungkin dendam, mungkin apa kan? Orang mencuri misalnya, sejahat-jahat pencuri ini pasti dia sadar waktu melakukan perbuatan itu ini salah. Dia sadar salah, makanya dia sembunyi-sembunyi, dia lari, dia pakai topeng biar tidak ketangkap. Nah, tapi kalau ketika seseorang pergi kepada ustadz yang melakukan praktek perdukunan ini dengan cara bekerja sama dengan jin, banyak orang yang tidak sadar, tidak mengerti kalau itu adalah sesat, tidak mengerti itu adalah perbuatan syirik. Nah ini, sehingga tersesat. Padahal kalau seseorang itu melakukan perbuatan syirik terus menerus sampai akhir hayatnya, sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dia bertaubat, belum dia mengakui kesalahannya dan belum berhenti daripada perbuatan itu, maka Allah tidak akan mengampuninya. Jelas dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, dosa-dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Jadi kalau selain dosa syirik masih diampuni, ini maksudnya bukan di dunia Bapak Ibu ya, di akhirat nanti. Ketika manusia sudah masuk ke dalam akhirat, ini masih ada pengampunan Allah. Karena sesungguhnya manusia tidak akan mungkin lepas daripada dosa. Tidak mungkin itu. Kita semuanya masih punya kesalahan. Punya kesalahan kita. Tidak mungkin kita bersih. Sehingga Allah akan mengampuni kita. Bahkan seandainya orang punya dosa besar, mencuri, merampok misalnya, atau dosa besar yang lain, kemudian waktu datang yaumul hisab, diperhitungkan dan diputuskan dia masuk ke dalam neraka, masuk dalam neraka. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, beberapa waktu kemudian, ketika sudah impas dosa-dosanya, selagi masih ada iman di dadanya, tidak pernah dia melakukan syirik, atau sudah syirik tapi dia sudah bertaubat sebelum ajalnya, maka kemudian Allah tetap akan mengampuninya, diangkatnya ke dalam surga suatu saat nanti, walaupun setelah masuk neraka dahulu. Tetapi bagi pelaku syirik, sampai meninggal dia tidak bertobat, sampai ajal menjelang masih dia berkutat dalam kesirikannya, tidak minta ampun kepada Allah. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, tidak bisa lagi minta ampun, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya ya. Oleh karena itu maka kita harus berhati-hati betul dari perbuatan syirik ini. Insya Allah sebenarnya waktu itu saya pernah beberapa bulan yang lalu ya menyajikan bagaimana perbedaan antara peruqyah dan yang bukan. Jadi nanti beda-beda tipis. Insya Allah nanti kita bahas lagi di waktu yang lain ya. Jadi ada beberapa perbedaan khusus ya. Tapi ini saya beritahu, saya sampaikan secara singkat bahwasanya peruqyah itu dalam menyampaikan mantra itu hanya Al-Quran dan disampaikan dengan jelas, dari awal sampai akhir disampaikan dengan jelas. Tetapi kalau yang bukan peruqyah, walaupun dia pakai Al-Quran di awal-awalnya atau bagaimana, tapi dibacanya tidak jelas, bergumam-gumam saja, tidak ada yang jelas. Kadang-kadang yang jelas cuma
ta'awud, basmalah, Fatihah, kursi, sudah itu tidak karuan lagi kita dibaca apa. Nah ini. Kemudian tidak ada peruqyah yang bisa melihat jin. Peruqyah yang syar'i tidak bisa melihat jin. Kalau bisa melihat jin, itu berarti ada jin di dalam dirinya. Kenapa Bapak Ibu bisa melihat saya? Karena kita sama manusia. Kenapa ada manusia bisa melihat jin? Ada manusia bisa melihat setan? Ya berarti di dalam panca inderanya terdapat setan. Nah seperti itu. Atau ilmu setan maksudnya. Nah ini jadi kalau ada peruqyah bisa melihat jin, wah itu kamu di punggungmu ada jin 5 nongkrong sana. Ada yang ngikuti kamu, orang seperti ini ini ya. Nah, itu jelas itu bukan peruqyah. Kalau peruqyah tidak tahu. Peruqyah memang mengetahui ada jin atau tidak, mengetahui, tapi tidak bisa melihat. Mengetahui dari apa? Dari ilmunya. Satu contoh begini, mudahnya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengerti walaupun tinggal di dalam rumah, di dalam kamar, kalau misalnya di luar ada hujan, pasti tahu kan? Oh ini hujannya lebat. Padahal tidak mengetahui hujan itu, tidak melihat. Oh ini hujannya lebat, hujannya nih gerimis. Oh ini belum hujan, baru angin saja. Bapak Ibu pasti tahu. Tahu dengan apa? Dengan ilmu. Seperti itu. Tidak perlu Bapak Ibu keluar, tangannya dijulurkan, wah hujan. Nah ini buktinya basah ini. Hujan ini basah. Tidak seperti itu kan? Sama peruqyah dengan pengalamannya, dengan ilmunya, melihat gelagat orang yang diruqyah itu, tingkah laku orang diruqyah itu, tanda-tanda yang terjadi, maka di situ bisa disimpulkan, oh ini ada jinnya. Tapi tidak tahu jinnya berapa. Tidak tahu dia laki-laki, perempuan, tua atau muda, tidak tahu, kecuali orang jinnya itu ngaku sendiri melalui lisan daripada orang yang diruqyah. Nah seperti itu. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak usah terlalu lama, karena memang inti daripada kedatangan Bapak Ibu adalah untuk meruqyah. Jadi Bapak Ibu jangan mengharapkan kesembuhan dalam ruqyah ini. Maksud saya jangan terlalu mengharapkan kesembuhan. Yang diharapkan haruslah ridho Allah. Kalau mengharapkan kesembuhan, nanti Bapak Ibu kesini sekali, 2 kali, 3 kali tidak sembuh, wah sudah, tidak manjur ruqyah ini. Padahal ruqyah ini untuk sembuh itu haruslah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai ridho ini maka diperlukan doa, diperlukan ibadah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ada 3 syarat yang harus dipenuhi secara umum. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu datang ke sini niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, khusyuk. Nanti ketika dibacakan ruqyah harus khusyuk mendengar. Dan yang terakhir adalah yakin. Yakin bahwa rahmat Allah akan diturunkan, bahwa kesembuhan akan turunkan atas izin Allah. Walaupun mungkin belum sembuh sekarang, mungkin besok, mungkin nanti. Karena yang namanya kesembuhan itu bukanlah akhir. Karena yang penting ridha Allah. Ya, jadi sembuh atau enggak sembuh itu nomor 2. Yang penting mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mengizinkan kita sembuh lagi, ya insya Allah. Ya. Kalau Allah lebih memilih kita tetap dengan penyakit kita, ya tidak apa-apa. Karena dalam sakit kita terdapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tabah menerimanya, ikhlas menerimanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.